How does something travel through nothing? What are you talking about, Albert? I imagined I was riding alongside a light beam. Ya tentu kalian suka dengan adegan-adegan keren seperti ini. Ketika The Flash dalam film Justice League bergerak sangat cepat, digambarkan seolah waktu berhenti. Hal yang sama juga diperlihatkan oleh Quicksilver dalam X-Men. Walaupun ini hanya fiksi, tapi tahukah kalian bahwa adegan ini mirip seperti yang dibayangkan Einstein ketika merumuskan teori relativitas? Dalam biografinya disebutkan bahwa ketika Einstein umurnya 16 tahun, dia membayangkan apa jadinya kalau dia bergerak dalam kecepatan cahaya. Einstein, wake up! I wasn't sleeping, sir, I was thinking. When you were traveling the speed of light alongside the wave, I appear frozen in time. Berawal dari imajinasi saat remaja inilah, 10 tahun kemudian Einstein berhasil merumuskan teori relativitas. Teori yang menentang hukum fisika secara radikal, yang mengatakan bahwa waktu tidaklah mutlak. What are you saying? Time is not absolute. Waktu bisa lebih cepat, lebih lambat, bahkan waktu bisa berhenti. Tergantung seberapa cepat kalian bergerak. The faster we move through space, the slower we move through time. Di mana logikanya dan bagaimana ceritanya Einstein bisa mengubah pandangan semua orang tentang waktu? Simak video ini sampai habis, kita akan bedah otak gilanya Einstein. In other words, what is time? Menurut kalian, bagaimana sesuatu bisa dikatakan bergerak? Ya tentu ketika dia berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi dalam fisika, tidak sesimpel itu. Coba perhatikan bola yang jatuh ini. Sekilas tidak ada yang salah, tapi sebetulnya bola ini jatuh di atas papan yang sedang bergerak. Kalian tidak sadar papannya bergerak karena dua hal. Pertama, bola ini jatuh dengan normal, sama persis seperti kalau papannya tidak bergerak sama sekali. Dan yang kedua, karena kalian melihatnya dari sudut pandang kamera yang bergerak bersama papannya. Nah, dalam fisika, ini disebut dengan kerangka acuan inersia. Intinya, kalian tidak akan merasakan perubahan apapun dalam fisika selama kerangka acuannya diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. If we were moving along in this frame of reference and we couldn't see the surroundings, then we wouldn't be able to tell by this experiment that we were moving at a constant velocity. As a matter of fact, we wouldn't be able to tell by any experiment that we were moving at a constant velocity. Ini persis seperti yang kita rasakan di bumi. Kita merasa bumi itu diam, padahal bumi itu terus berputar dengan kecepatan sekitar 1.600 km per jam. Kita tidak merasakannya karena kecepatannya konstan. Begitupun ketika kita di pesawat. Ketika pilot sudah mengumumkan boleh melepaskan sabuk pengaman, kita bisa beraktivitas secara normal. Kalian bisa makan dan minum seperti biasa. Kalian juga bisa berjalan, seolah pesawat itu tidak bergerak. Padahal kecepatan pesawat bisa mencapai 800 km per jam. Nah, tapi situasi ini menyebabkan satu masalah. Here, as the cart moves by, the ball will fall and you can watch in the slow motion camera. Begitu kalian mengubah sudut pandang, keluar dari kerangka acuan tadi, kalian tidak akan lagi bisa mengukur gerak sama seperti sebelumnya. Dalam kasus bola tadi, ketika kamera dipindahkan ke meja, lintasannya menjadi tidak lurus, tapi menjadi parabola. Ini yang disebut dengan gerak relatif. Nah, gerak relatif inilah yang mengganggu pikirannya Einstein. Mengapa? Karena pada akhirnya tidak ada satu acuan pun yang bisa kita jadikan patokan untuk mengukur gerak secara mutlak, karena semuanya bergerak. Maka kata Einstein, kalau semua kecepatan relatif terhadap acuannya masing-masing dan tidak ada acuan mutlak yang bisa dijadikan patokan, lalu waktu itu mengacu kemana? Now I'm imagining that the ball is traveling in deep space. There's no stars or planets around it.
Acceleration is the derivative of velocity with respect to time. But how do we know that the ball is moving at all if there's nothing to compare its motions to? In other words, what is time? When we describe motion, we do so as a function of time. 10 meters per second, 100 miles per hour. Is time universal? In other words, is there an audible tick-tock throughout the galaxy? Nah, pertanyaan dari Einstein ini ditemukan jawabannya pada cahaya. Cahayalah yang membuat Einstein pada akhirnya berpikir bahwa waktu pun relatif. But you and I both know that time can't move at different speeds. Unless it could. Banyak dari kalian mungkin berpikir bahwa cahaya itu instan. Begitu nyalain lampu, sekelilingnya langsung terang. Tapi sebetulnya cahaya membutuhkan waktu untuk merambat. Karena itu cahaya punya kecepatan. Tapi ada yang aneh dengan kecepatan cahaya, dan itu membuat semua fisikawan bingung. Di zamannya Einstein, sudah umum diketahui bahwa cahaya adalah gelombang. Ini dibuktikan oleh Thomas Young dengan adanya interferensi pada cahaya. Tapi cahaya sebagai gelombang menimbulkan masalah. Gelombang pada dasarnya adalah gangguan yang merambat pada sebuah medium. Contohnya air. Ketika kalian menjatuhkan batu ke kolam, tercipta gangguan pada kolam tersebut, dan gangguan itu merambat di atas air. Begitupun dengan suara. Suara adalah gangguan yang merambat di udara. In this case, the medium is a disturbance of the air, which, when it hits your eardrums, is interpreted as sound. Jadi kalau gelombang air merambat pada air, suara merambat pada udara, lalu cahaya merambat pada apa? Ini yang menjadi misteri pada saat itu. Ditambah, mengapa cahaya bisa tembus di ruang hampa? Buktinya kalau kalian masukkan jam waker ke dalam ruang vakum, suaranya tidak terdengar, karena di dalamnya tidak ada udara yang bisa merambatkan suara. Tapi cahaya tembus ke ruang vakum. Karenanya kalian masih bisa melihat jam waker itu bergetar. The fact that they could see inside it meant that there still had to be something left in there. Just as air carries sound waves, they believed there had to be a medium carrying the light waves. Maka pada saat itu para ilmuwan menduga adanya satu medium yang tak terlihat, yang mereka beri nama luminiferous ether atau ether. Scientists think that light travels through its own special invisible medium. They call it the ether. Sayangnya, semua percobaan yang dilakukan para ilmuwan untuk mendeteksi keberadaan ether gagal. Percobaan yang paling terkenal adalah percobaannya Albert Michelson dan Edward Morley. Mereka mencoba mendeteksi ether dengan menggunakan alat yang sering disebut interferometer. Silakan kalian cari sendiri bagaimana alat ini bekerja. Tapi yang pasti, melalui alat ini, mereka tidak bisa membuktikan bahwa ether itu ada. Persoalan ini membuat bingung para fisikawan. Bagaimana cahaya bisa merambat pada sesuatu yang tidak ada? Dan akibatnya lebih membingungkan lagi. Karena cahaya tidak membutuhkan medium, maka cahaya tidak bergantung pada acuan apapun. Sehingga kecepatannya selalu tetap, yaitu 300.000 km per detik. Seperti yang diukur oleh Michelson dan Morley. But it's a safe bet that given the scientific consensus at the time, they were convinced that the ether really existed. So they'd have been sure that they would have found light traveling at different speeds as it moved in different directions. But it didn't. No matter how they rotated their apparatus, they always found light traveled at the same speed. Nah, fenomena ini pun sudah mengganggu pikirannya Einstein sejak SMA, sejak usianya 16 tahun. How does something travel through nothing? What are you talking about, Albert? I imagined I was riding alongside a light beam. Guess what happened? Pada waktu itu, Einstein membayangkan bersepeda kejar-kejaran dengan cahaya. Imagine I'm a light beam traveling to Earth. Now catch me! How fast must we go? About 300,000 kilometers a second. Dan ketika dia berhasil mengejarnya, dia membayangkan cahaya itu berhenti. When you were traveling the speed of light alongside the wave, I appear frozen in time.
Einstein pada saat itu tidak terlalu paham apa artinya. Tapi 10 tahun kemudian, pada tahun 1905, Einstein akhirnya menemukan jawaban, dan itu akan mengubah pandangan semua orang tentang waktu. I've completely solved the problem. What are you talking about? Close your eyes. Pretend you're overlooking a train track. Ya, Einstein mulai berpikir bahwa waktu itu tidak mutlak, karena yang mutlak adalah kecepatan cahaya. Einstein mengajak kita membayangkan situasi seperti ini. Bayangkan kalian berada di pinggir rel kereta dan melihat kereta itu bergerak super cepat. Lalu kalian melihat dua petir menyambar secara bersamaan di dua sisi gerbong. Bagi kalian yang berada di pinggir rel, kalian melihat dua petir itu terjadi secara simultan. Tapi tidak bagi orang yang di dalam gerbong. Mengapa? Ingat, untuk bisa melihat sesuatu, cahaya harus sampai di mata kalian. Sedangkan kecepatan cahaya selalu tetap. Nah, karena kereta mendekat kepada petir yang di depan dan menjauh kepada petir yang di belakang, maka kalian akan melihat petir yang di depan terlebih dahulu. Baru setelah itu kalian melihat yang di belakang. Silakan pikirkan berulang-ulang kalau kalian belum paham. Tapi ingat prinsipnya, kecepatan cahaya selalu tetap. Jadi dalam situasi ini, kalian yang ada di pinggir rel dan kalian yang ada di gerbong akan mengalami waktu yang berbeda. To me, standing still, they were simultaneous. How could the two of us experience the same event differently? We couldn't. Unless... Time is not absolute. Maka dari sini kemudian Einstein merumuskan teori relativitasnya dengan menjadikan cahaya sebagai acuan. Dibantu formulasi matematis yang disebut transformasi Lorentz, Einstein menunjukkan kepada kita bahwa waktu akan berbeda bagi setiap orang. Semakin cepat kita bergerak, semakin lambat waktu yang kita alami. Fenomena ini kemudian disebut dilatasi waktu. He saw time dilation as a mathematical quirk. It's not. The faster we move through space, the slower we move through time. Then Einstein imagined what that clock would look like if it were moving relative to us. From your perspective, watching Jim move, the light took a kind of triangular path. If we all agree on the speed of light, then it is obvious that it must take the light longer to tick for the moving clock than it does for the stationary clock. Moving clocks run slowly. Menurut relativitasnya Einstein, alasan mengapa kita merasakan waktu itu sama karena kecepatan normal kita jauh dari kecepatan cahaya. Maka kalau kalian masukkan ke dalam rumusnya, faktor perbedaan waktunya hampir tidak ada. Tapi seandainya kita bisa bergerak mendekati kecepatan cahaya, misalnya 80% kecepatan cahaya, maka waktu bisa melambat 2 kalinya. 99% kecepatan cahaya, waktu bisa melambat 7 kalinya. 99,99% kecepatan cahaya, waktu bisa melambat 70 kalinya. But if we'd have sent Jim off in a rocket that we catapulted Jim off at 99.94% the speed of light. So for him, the journey would take 10 years. But for us, with our watches ticking faster than Jim's, 29 years would have passed. When I'm up there in hypersleep, or traveling near the speed of light, or near a black hole, time's gonna change for me. It's gonna run more slowly. Ya itulah relativitas guys, memang terdengar halu dan fiksi. Tapi kata para fisikawan, betapapun anehnya, itulah cara kerja alam ini. Dalam kata lain, cahaya menjadi alasan mengapa kita bisa melihat dunia ini seperti adanya. So this line seems to restrict the movement of things. Things that travel slower than light are condemned to live inside this area. Tapi ada satu pertanyaan lagi yang mungkin ada di benak kalian. Bagaimana kalau kita bergerak dengan 100% kecepatan cahaya? Maka waktu sudah tidak berlaku lagi. Artinya bagi cahaya, waktu itu tidak ada. Time is not absolute. In fact, for us believing physicists, the distinction between the past, present,
and future is but a stubborn illusion.